Ketika kita memiliki tujuan atau misi untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memperbaiki urusan dunia kita. Maka cara agar dunia itu mengejar kita adalah dengan menjadikan visi atau tujuan yang kita miliki semata-mata hanya untuk akhirat. Ketahuilah teman-teman, jiwa akan terasa bahagia, hati akan tentram, keyakinan akan datang, rezeki yang baik dan halal tidak akan terluputkan. Bahkan apa yang engkau inginkan di dunia akan terwujud dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukankah dunia ini milik Allah? Seandainya seluruh manusia di timur dan barat bersatu untuk menghalangi nikmat dunia yang telah Allah tetapkan untukmu, apakah mereka akan sanggup melakukannya? Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun sebaliknya, jika mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu pula tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seperti itu, maka pusat kendali seluruh urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Ketika engkau berusaha mencari ridho Allah Ta'ala, maka Allah akan membuatmu ridho. Dan barang siapa yang mencari keridhoan Allah dengan kemarahan makhluk, Allah akan ridho dan membuat orang-orang juga ridho kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi siapapun yang melakukannya sebuah keadaan yang baik dan jiwa yang senantiasa bahagia. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Nah teman-teman, di antara cara yang paling jitu agar kita senantiasa mengingat Allah adalah dengan menghadirkannya pada seluruh amal kita. Jangan melakukan sesuatu amalan sampai engkau merasa bahwa amalan itu semata-mata hanya untuk Allah. Ketika engkau melakukan dan sanggup melakukannya seperti itu, hatimu akan tentram, rumah tanggamu akan bahagia, karena engkau bisa menjadikan amal-amalmu itu hanya untuk Allah. Karena engkau berbuat baik kepada istrimu untuk keridhaan Allah, bukan untuk keridhaan istrimu, juga bukan untuk maksud pribadimu. Akan tetapi engkau berbuat baik hanya untuk membuat Allah ridho. Engkau mengajak bicara istrimu dengan baik karena Allah. Engkau memperlakukan dengan akhlak termulia karena Allah. Engkau penuhi kebutuhannya karena Allah, maka Allah pun akan memberikan kebahagiaan di dunia kepadamu. Bahkan saat engkau berhubungan biologis dengannya, engkau melakukannya karena Allah. Karena Allah memerintahkanmu untuk menyalurkan syahwat dengan yang halal, sehingga engkau mencukupkan dengan yang halal karena taat kepada Allah, sehingga Allah ridho saat engkau menunaikan syahwatmu. Dan akan seperti itu terus selama engkau selalu bersama Allah dan menjadikan amalanmu hanya karenanya. Allah menjadikan dunia itu datang menghampirimu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bervisi tujuan akhirat, harta benda Allah akan datangkan di dunia ini. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini janji siapa? Ini janji siapa? Ini adalah janji Allah yang maha mulia. Apakah Allah lemah, tidak mampu? Apakah Allah miskin? Tidak. Apakah Allah akan mengingkari janji? Tidak. Allah tidak mungkin berdusta. Jika kau mau melihat sejarah
kita akan dapati terkadang Allah memberikan kekurangan kepada sebagian wali-walinya. Akan tetapi, pasti ada akhir yang bahagia di dunia mereka, dan kekurangan tadi hanya ujian saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala hanya ingin melihat apakah engkau itu benar-benar lillah karena Allah semata ataukah tidak. Setelah engkau teruji, maka akhir yang indah itu akan menjadi milikmu, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ketika engkau berpegang teguh kepada syariat, teman-teman, maka nikmat-nikmat dunia itu akan datang. Tetapi mungkin akan datang bersama dengan kekurangannya, cobaan dan musibah juga. Tapi yang perlu diingat teman-teman, di akhirat kelak nikmat-nikmat tersebut takkan ada kurangnya, nikmat yang sempurna tanpa ada cacatnya. Mungkin akan ada orang yang mendatangimu dan berkata, aku memiliki beberapa kios yang menjual barang haram, karena barang haram tadilah yang mendatangkan keuntungan bagiku. Subhanallah, bagaimana mungkin barang haram tadi yang mendatangkan rezeki? Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah, Rabb yang Maha Mulia. Ia akan menjawab, nanti keuntunganku akan berkurang. Maka kita jawab, tenang, sabarlah sejenak. Allah yang akan memberi solusi. Kita pasti pernah menyaksikan manusia baik yang muslim ataupun kafir saat mereka itu berselisih mengenai syariat. Akan ada goncangan ekonomi yang mengerikan. Dan orang-orang beriman terkadang pada awalnya terkadang akan mendapat celaan dan ejekan. Kasihan si A, ia tidak tahu, ia tinggalkan sesuatu karena keharamannya. Ini adalah orang yang sukanya bikin masalah atau was-was, dan orang yang tidak menimbang efek dari perbuatannya. Dadamu akan sempit di permulaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, semoga jawaban tentang pertanyaan bagaimana cara agar dunia itu mengejar kita ini bermanfaat dan memberikan faedah kepada kita semua, teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.